Shalom pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Dan pelajaran Sekolah Sabat kita, pelajaran yang ke-6, judulnya adalah Benih Abraham. Dan ayat intinya terdapat di dalam Keluaran 19 ayatnya yang ke-5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang hamba Tuhan namanya C.L. Pedok. Dalam bukunya God Minute, dia menceritakan bahwa ada di satu kota kecil di mana di dinding jendela daripada seorang tukang emas itu ada jam, dan pada hari itu jam itu tidak tahu kenapa dia berhenti pada pukul 8.45. Saudara-saudara, banyak orang di kota itu telah bergantung pada jam tersebut untuk mengetahui waktu. Pada pagi itu para pebisnis memandang ke jam tersebut dan mengetahui bahwa masih ada 15 menit lagi untuk menunjukkan pukul 9. Dan anak-anak yang biasa pergi ke sekolah kaget mendapati bahwa mereka masih boleh memiliki banyak waktu untuk bermain. Saudara-saudara, akhirnya pada saat itu banyak orang terlambat oleh karena jam yang ada di jendela tukang emas yang telah berhenti. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kira-kira begitulah gambaran kegagalan orang Israel. Tuhan telah menempatkan bangsa Israel di tengah-tengah bangsa-bangsa. Kalau kita tahu Israel itu berada di persimpangan antara 3 benua, Asia, Afrika, dan juga Eropa. Jadi saudara-saudaraku, orang Israel menjadi dalam tanda petik jam rohani bagi dunia. Akan tetapi saudara-saudaraku, Israel sama seperti jam di jendela tukang emas itu yang berhenti. Tetapi saudara-saudaraku, itu bukanlah kegagalan total, karena Allah memiliki umatnya yang sisa. Dan pelajaran pekan ini, saudara-saudara, kita akan berfokus pada identitas dan juga peran Israel rohani. Peran daripada Israel rohani yang sesungguhnya di setiap zaman. Termasuk Israel rohani itu saudara dan saya. Dan sekilas pelajaran kita pada Sabat ini adalah janji-janji perjanjian apakah yang dibuat Allah kepada orang Israel. Lalu apakah kewajiban yang datang karena janji-janji tersebut? Seberapa baikkah bangsa itu berpegang pada janji-janji itu? Dan yang berikut, apa yang terjadi ketika mereka tidak menurut? Baik, saudara-saudaraku, sebelum kita lanjut pelajaran kita, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh-Mu yang kudus. Pada saat kami akan mempelajari pelajaran firman Tuhan, mempelajari akan kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, melalui pelajaran ini dan urapan daripada Roh-Mu yang kudus, kami boleh dapat mengerti maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pelajaran yang pertama, pelajaran hari Minggu dengan judul Di Atas Segala Bangsa. Ulangan pasal 7 ayat 6 menyatakan, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam ayat ini Allah telah memilih secara khusus orang Israel untuk menjadi perwakilan istimewanya di atas dunia. Kata yang diterjemahkan spesial atau dalam bahasa Indonesia kesayangan, dan di dalam ayat ini dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani adalah segulah, yang berarti harta yang berharga. Saudara-saudara, hal penting yang perlu kita ingat di dalam pilihan ini, dalam pemilihan bangsa Israel sebagai umat kesayangannya, the special people, itu adalah tindakan Allah sepenuhnya. Itu adalah satu pernyataan kasih karunia-Nya. Ini
bukanlah tindakan manusia yang melayakkan mereka menerima kasih karunia tersebut. Karena kasih karunia adalah sesuatu yang datang kepada yang tidak layak. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan yang bernama J.A. Thompson di dalam buku Ulangan, ini membahas tentang kitab Ulangan. Di situ dikatakan pemilihan tersebut, ya, pemilihan bangsa Israel adalah tindakan Allah semata-mata. Alasan utama pemilihan itu adalah rahasia kasih ilahi. Saudara-saudara, Allah mengasihi Israel dan memilihnya karena Allah menghormati janji-janjinya. Allah mengizinkan Israel mengerti kenyataan luar biasa ini. Dan Allah menyadari bahwa Israel adalah umat yang suci dan harta yang istimewa. Oleh karena itu, saudara-saudara, semua kecenderungan orang Israel untuk menyerah dalam status mulia tersebut adalah satu celaan yang ekstrim. Demikianlah seorang hamba Tuhan Thompson menyatakan tentang pemilihan daripada bangsa Israel. Saudara-saudaraku, sesuai dengan rencana Allah, orang Israel akan menjadi raja dan imam, baik secara moral dan juga secara rohani. Sebagai imam-imam, orang Israel mendekat kepada Tuhan dalam doa, dalam pujian, dan juga di dalam persembahan korban. Sebagai perantara Allah dengan orang berdosa, orang Israel melayani sebagai pengajar, sebagai pengkhotbah, dan juga nabi. Dan mereka menjadi contoh kehidupan yang suci. Menjadi alat surga untuk menjelaskan agama yang sesungguhnya. Tetapi saudara-saudaraku, Israel telah menjadi salah ketika Tuhan berkata di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-6 tadi, bahwa mereka akan menjadi umat kesayangan Allah di atas segala bangsa di dunia ini, di bumi ini. Mereka oleh karena mendapatkan janji tersebut, mereka menjadi tidak rendah hati. Mereka menjadi sombong. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai Israel rohani, sebagai umat kesayangan Allah di atas segala bangsa, kita perlu waspada terhadap kesalahan yang sama. Pelajaran penting yang pertama, pelajaran penting hari Minggu, apakah yang perlu kita waspadai sebagai umat daripada kesayangan Allah? Saudara-saudaraku, yang perlu kita waspadai sebagai umat kesayangan Allah adalah janganlah kita menjadi sombong ketika Allah berjanji bahwa kita akan menjadi umat kesayangannya di atas segala bangsa. Baik saudara, kita lanjut pelajaran yang kedua, pelajaran hari Senin dengan judul Tanah Perjanjian. Saudara-saudaraku, janji bahwa tanah akan diberikan kepada umat Allah. Pertama kali diberikan kepada Abraham dan kemudian diulangi kepada Ishak dan juga Yakub. Bahkan Yusuf, ya, anak daripada Yakub, sebelum dia meninggal, dia menyatakan kembali, dia mengulangi kembali perjanjian ataupun kata-kata ataupun janji daripada Allah. Kita bisa baca di dalam Kejadian 50 ayatnya yang ke-24 tentang janji tentang tanah perjanjian tersebut. Karena memang saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam Keluaran 15 ayat 13 dan 16, memang Allah memberitahukan Abraham bahwa 400 tahun akan berlalu sebelum keturunan Abraham akan menguasai tanah tersebut. Di ayat itu dikatakan di ayat 16, keturunan yang keempat. Dan memang itu betul lah, pada saat zaman Yusuf diulangi kembali perjanjian yang mana Tuhan akan berikan tanah perjanjian. Saudara-saudara, kegenapan janji-janji tersebut dimulai pada zaman Musa dan juga Yosua, di mana Musa mengulangi perintah daripada Allah. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 1 ayatnya yang ke-8, di situ dikatakan, ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri tersebut. Tetapi saudara-saudaraku, bila mana kita membaca Ulangan pasal 28, di situ ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan di dalam sebuah perjanjian.
Di bagian pertama daripada Ulangan 28 itu memberikan garis besar berkat-berkat yang akan diterima bangsa Israel jika mereka menuruti kehendak Allah. Lalu di bagian berikutnya dari pasal tersebut berbicara mengenai kutuk yang akan menimpa mereka jika mereka tidak menurut. Saudara-saudara, begitu juga semua janji yang berhubungan dengan tanah perjanjian tersebut itu juga bukan tidak bersyarat. Orang Israel, keturunan daripada Abraham, harus memenuhi bagiannya dalam perjanjian tersebut. Jika tidak, saudara-saudara, janji-janji dapat dibatalkan. Dan sesungguhnya Tuhan menyatakan hal itu lebih dari satu kali. Sebelumnya kalau kita baca di dalam Imamat pasal 26, di situ juga dinyatakan tentang berkat dan juga kutuk. Jadi saudara-saudaraku, jika bangsa Israel ataupun kita tidak menurut, maka janji tanah perjanjian itu akan diambil dari mereka, akan diambil dari kita. Dan sekarang sebagai orang Kristen, saudara dan saya sementara menunggu janji akan tanah perjanjian surgawi, yaitu dunia baru. Saudara-saudara, semua itu telah dijanjikan kepada kita. Dan sama seperti tanah perjanjian, janji tanah perjanjian kepada orang Israel, ada syarat juga yang harus dipenuhi agar kita bisa berada di dunia baru, di tanah perjanjian surgawi. Pelajaran penting yang kedua, pelajaran penting hari Senin, apakah yang harus dilakukan supaya kita menerima tanah perjanjian tersebut? Saudara-saudara, yang kita sebagai Israel rohani harus lakukan untuk menerima tanah perjanjian tersebut adalah kita harus menuruti kehendak Tuhan. Pelajaran yang ketiga, pelajaran hari Selasa dengan judul Israel dan Perjanjian. Di dalam Yeremia pasal 11 ayatnya yang ke-8 di situ dikatakan, tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat. Maka Allah telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan perjanjian ini yang telah kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ayat ini, khususnya di bagian yang di bawah itu, Tuhan berkata bahwa Dia telah mendatangkan ke atas mereka, ke atas orang Israel, segala perkataan perjanjian. Saudara-saudara, sepertinya sesuatu yang baik di dalam ayat ini. Tetapi sesungguhnya ayat ini berbicara mengenai sesuatu yang buruk. Saudara-saudara, kita cenderung berpikir mengenai perjanjian yang hanya menawarkan kepada kita sesuatu yang baik. Padahal sesungguhnya di dalam perjanjian itu juga ada sisi buruknya juga. Dan prinsip tersebut telah dilihat oleh Nuh, bahwa selain ada sisi baik di sebuah perjanjian, ada juga sisi buruknya. Saudara-saudara, ingat Allah menawarkan Nuh sesuatu yang luar biasa, yaitu pemeliharaan dari kehancuran. Tetapi Nuh harus menurut supaya Nuh dapat menerima berkat kasih karunia itu, terhindar daripada kehancuran. Mereka terpelihara dari kehancuran. Dan jika tidak menurut, maka sisi buruk dari perjanjian itu akan mengikutinya. Kita bisa tahu di dalam cerita Nuh bagaimana orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, apa yang disampaikan Tuhan melalui Nuh, akhirnya mereka semua apa? Mereka hancur, mereka dibinasakan. Saudara-saudara, sayangnya begitu juga dengan orang Israel. Sejarah bangsa Israel sebagian besar adalah sejarah kemurtatan yang berulang-ulang, yang diikuti dengan penghukuman Allah, lalu mereka bertobat dan kemudian mereka menurut apa yang Tuhan perintahkan. Poinnya, saudara-saudara, kemurtatan Israel tidak berakar pada pelanggaran, tetapi pada satu hubungan perjanjian dengan Tuhan yang hancur. Di mana pada saat mereka tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan,
maka disitulah kemurtatan mereka. Hubungan mereka dengan Tuhan menjadi hancur. Saudara, satu kehancuran yang diakibatkan oleh pelanggaran yang akhirnya membawa hukuman kepada mereka. Saudara-saudaraku, perjanjian yang Allah buat adalah sebuah hubungan di dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang Allah buat itu adalah sebuah komitmen, sesuatu yang serius, sesuatu yang suci, sama seperti sebuah perkawinan ataupun pernikahan. Itulah sebabnya saudara-saudara, faktor personal dan juga hubungan atau hubungan itu begitu penting dalam kehidupan seorang Kristen di dalam sebuah perjanjian. Karena saudara-saudara, jika hubungan kita dengan Tuhan tidak benar, maka kita cenderung jatuh ke dalam dosa dan pelanggaran yang merusak perjanjian. Jadi pelajaran penting yang ketiga, saudara-saudara, hal penting apakah yang harus dimiliki dalam sebuah perjanjian? Hal penting yang harus dimiliki dalam sebuah perjanjian adalah sebuah hubungan, tetapi hubungan itu adalah hubungan yang benar. Kita lanjut pelajaran yang keempat, pelajaran hari Rabu dengan judul umat sisa. Umat sisa. Saudara-saudaraku, meskipun kemurtatan bangsa Israel berulang-ulang terjadi, meskipun rencana Allah bagi orang Israel dirusak oleh pelanggaran, rencana perjanjian itu tidak pernah sepenuhnya gagal. Saudara-saudara, banyak nabi-nabi di dalam perjanjian lama berbicara tentang orang-orang yang setia yang tersisa, yang akan dikumpulkan Allah sebagai satu umat yang sisa. Dan tujuan Allah memelihara satu umat yang sisa, saudara-saudaraku, adalah untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Sebagaimana dicatat di dalam Yesaya 66 ayatnya yang ke-19. Saudara-saudara, dengan cara ini, orang lain akan bergabung dengan orang yang setia. Orang lain akan menyembah Raja Tuhan semesta alam. Zakaria 14 ayatnya yang ke-16. Jadi saudara-saudaraku, tidak peduli seberapa buruk keadaan, Allah selalu memiliki orang-orang yang setia. Singkatnya, saudara-saudaraku, apapun kegagalan bangsa itu, apapun kegagalan daripada orang Israel, bangsa Israel secara keseluruhan, tetapi saudara-saudara, masih tetap ada orang yang berusaha untuk memelihara perjanjian sebaik yang mereka dapat lakukan sampai akhir perjanjian tersebut. Meskipun barangkali mereka juga turut menderita bersama-sama dengan bangsanya secara keseluruhan. Dan akhir dan juga janji utama dalam perjanjian itu tetap akan menjadi milik mereka, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi saudara-saudaraku, pelanggaran apapun yang kita lihat dari orang-orang yang mengaku sebagai umat Tuhan sekarang ini, janganlah kita gunakan hal itu sebagai alasan untuk menyerah pada perjanjian tersebut. Karena saudara-saudaraku, percayalah bahwa Allah tetap memelihara satu umat yang sisa untuk memelihara perjanjian tersebut. Pelajaran penting yang keempat, pelajaran penting hari Rabu, apakah tujuan Allah memelihara satu umat yang sisa? Saudara-saudaraku, tujuan Allah memelihara satu umat yang sisa adalah untuk menggunakan mereka sebagai alat yang ditentukan Allah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di antara bangsa-bangsa. Pelajaran yang terakhir, pelajaran hari Kamis dengan judul Orang Israel Rohani. Saudara-saudara, sekali lagi, apapun kesalahan dan kegagalan orang Israel, Tuhan tidak mengakhiri rencana untuk memelihara satu umat yang melayaninya. Kenyataannya atau faktanya, saudara-saudara, perjanjian lama memandang pada satu saat ketika Tuhan menciptakan orang Israel rohani dalam tanda petik,
yaitu satu tubuh atau satu kelompok orang percaya yang setia, di mana orang itu bukan hanya orang Yahudi, tapi juga orang-orang non-Yahudi yang akan melakukan pekerjaan mengkhotbahkan Injil kepada dunia. Dan sebagai anak Abraham, ya, benih daripada Abraham, Kristus Tuhan kita menjadi pewaris janji perjanjian tersebut dalam pengertian khusus. Dan oleh baptisan, saudara dan saya memperoleh ikatan kekeluargaan dengan Kristus. Dan melaluinya kita juga memperoleh hak untuk mengambil bagian dalam janji-janji yang dibuat kepada Abraham. Kita masih ingat, sahabat lalu mengatakan, Tuhan mengatakan melalui hambanya Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-29. Jadi saudara-saudara, semua yang dijanjikan Allah kepada Abraham ditemukan di dalam Kristus Tuhan kita. Dan janji-janji itu menjadi milik kita sebagai orang Israel rohani. Bukan karena kebangsaan, bukan karena ras, bukan oleh karena jenis kelamin, tetapi melalui kasih karunia yang Allah karuniakan kepada kita melalui iman. Seorang hamba Tuhan di dalam buku Alfa dan Omega jilidnya yang pertama, Ellen G. White, di situ dikatakan kitab suci dengan jelas mengajarkan bahwa janji-janji yang diberikan kepada Abraham digenapi melalui Yesus Kristus. Lalu umat percaya menjadi ahli waris kepada satu pusaka yang tidak akan binasa dan tidak bercacat dan tidak akan layu, yaitu bumi yang bebas dari kutuk dosa. Dan janji ini, saudara-saudaraku, digenapi secara lateral ketika orang kudus tinggal di dunia baru selama-lamanya bersama dengan Yesus Kristus. Jadi pelajaran penting yang terakhir, pelajaran penting hari Kamis, saudara-saudara, siapakah orang Israel rohani itu? Saudara-saudaraku, orang Israel rohani itu adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus dan setia melakukan pekerjaan Injil. Demikianlah pelajaran kita pada hari Sabat ini. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena Tuhanlah, maka kami boleh dapat mengerti pekabaran Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Kami adalah benih daripada Abraham. Kami juga mendapatkan janji-janji di dalam perjanjian itu. Dan di dalam perjanjian itu kami harus mempunyai hubungan yang baik dengan Engkau Tuhan. Di dalam perjanjian tersebut kami harus menurut. Dengan demikian kami boleh mendapatkan janji-janji di dalam perjanjian tersebut. Terlebih khusus bagi kami sebagai orang Israel rohani, kami akan mendapatkan, menerima janji tanah perjanjian surgawi melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa di surga, berkati kami semua, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan video ini dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.